Nikita Mirzani, sang selebriti kontroversial, telah resmi ditahan terkait kasus pengancaman dan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Kasus tersebut mendapat perhatian luas dari publik, termasuk selebgram Tengku Zanzabella. Sosok yang pernah berseteru dengan Nikita itu secara mengejutkan mengungkap terkait adanya dugaan korban lain. Lewat media sosialnya, Zanzabella membagikan potongan chat diduga dari Dr. Oki Pratama dengan salah satu korban pemerasan Nikita berinisial M. Menurutnya, si korban diduga diperas oleh Nikita hingga belasan miliar rupiah. Meskipun begitu, M belum melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib karena merasa ketakutan. Nah, kalau yang ini another korban dari si NM ya. Tetap dalang utamanya adalah si O. Inisial korbannya itu M dan mereka memintanya itu belasan miliar dan sampai sekarang orangnya itu takut untuk melaporkan. Nah, buat kalian yang merasa diri kalian korban, sebelum sidang nanti kalian harus melaporkan segala tindak kejahatan yang dilakukan oleh si NM ke kalian. Ingat satu hal ya, membiarkan kejahatan dengan diam itu berarti kalianlah penjahat yang sesungguhnya, begitu. Kalau kami menganggap itu harus lebih dari 2 tersangka, yaitu 4 orang tersangka. Seharusnya ya, berdasarkan peristiwa hukum 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Inisialnya adalah Dr. O dan Dr. S ya. Ya, seperti itu. Sejumlah warganet pun menduga korban pemerasan Nikita Mirzani inisial M adalah owner dari Davina Skincare, Melvina Husyanti. Di dalam chat tersebut, diduga Oki mengarahkan M untuk menghubungi Nikita dan mengajaknya berdiskusi. Selain itu, sang dokter juga terlihat menyarankan M untuk tak banyak melawan ketika berkomunikasi dengan Nikita. Bahkan, korban juga diminta mengikuti semua keinginan ibu 3 anak tersebut. Karena itu, Zanzabella pun mendesak para korban pemerasan Nikita Mirzani untuk melaporkan perbuatan itu ke polisi. Menurutnya, membiarkan tindak pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani sama saja dengan melakukan kejahatan. Buzzernya rusuh bilang, kenapa yang nyuap itu nggak ditahan juga, nggak diperiksa juga? Orang ngelapor dia nggak salah aja, itu pasti di BAP ya. Yang duluan melapor lah yang di BAP duluan, baru nanti yang terlapor, begitu. Tapi kan sampai dia ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan itu kan bukan karena suap menyuap, tapi diduga memeras, mengancam, dan TPPU. Itulah uang yang 2 miliar ditransfer itu ke PT untuk membayar cicilan rumah atau termin ke-13 rumahnya si Nikita Mirzani gitu loh. Jadi poinnya bukan suap ya, apalagi seperti rekaman yang beredar di sana. Kalau memang itu memang rekaman mereka, kan nggak jelas itu dibilang, kalau mau kasihlah sekian, kalau enggak ya dia tetap ngomong. Itu kan udah namanya pengancaman dan pemerasan. Bukan lagi negosiasi dari sebuah endorsement atau negosiasi dari sebuah suap menyuap. Udahlah, nanti aja di pengadilan ya, di pengadilan nanti dibuktikan semua. Toh si pelapor juga dimintai keterangan kok beserta bukti-bukti. Memangnya nggak cerdas itu institusi Polri sampai bisa menetapkan tersangka padahal bukan tersangka? Ya, kacau lu pada. Satu lagi, jangan lupa ya, katanya ada keterlibatan si Doktif dan Dr. Oki di sana. Coba ayo, kasihan juga kalau cuma si NM aja yang ditahan kan. Si Dr. Okinya katanya juga ya kok nggak ditahan, apalagi si Doktif. Kalau memang benar CCTV yang beredar itu dia, wah parah sih, parah. Nah, kalau yang ini another korban dari si NM ya. Tetap dalang utamanya adalah si O. Inisial korbannya itu M dan mereka memintanya itu belasan miliar dan sampai sekarang orangnya itu takut untuk melaporkan. Nah, buat kalian yang merasa diri kalian korban, sebelum sidang nanti kalian harus melaporkan segala tindak kejahatan yang dilakukan oleh si NM ke kalian. Ingat satu hal ya, membiarkan kejahatan dengan diam itu berarti kalianlah penjahat yang sesungguhnya, begitu. Bravo Polri, akhirnya Nikita Mirzani ditahan setelah ditetapkan menjadi tersangka dan terlihat menggunakan baju orange. Ya, saat dia Eva Jayati kebenaran pasti menemukan jalannya.
walaupun dulu laporan gue pernah di SP3 ya kan, tapi akhirnya ucapannya bisa dipatahkan bahwasannya ada kok polisi yang berani nangkap dia, ada kok polisi yang berani mentersangkakan dia. Ternyata uang dia juga tidak cukup untuk membeli yang katanya kalau hukum itu dibeli begitu. Nah, akhirnya air mata gue terbalaskan setelah dia nyebarin nomor gue, dia hina-hina gue, dia posting-posting foto anak gue yang kecil, si Sultan. Ya, gue sih bilangnya puji Tuhan gitu. Terima kasih ya. Ini berkah Ramadan, selamat berpuasa buat kalian semua. Besok subuh. Sekarang silakan menghujat. Kalau menurut gua sih, kalau misalkan memang salah ya harus dihukum. Kalau misalkan memang dia jeruk peres ya harus dihukum. Karena biar nggak ada yang lain-lain. Karena itu bisa beranak pinak. Kalau lu lihat ini berhasil nih, dia bisa dapat 20M, 5M. Nanti jadi pengen juga, gue juga gitu gitu. Itu memang harus dihukum. Dan kalau misalkan salah ya dihukum. Dan kalau misalkan menurut gua polisi, apalagi Polda nggak mungkin sih. Polisi atau Polda nggak mungkin sih mereka menangkap orang kalau misalkan belum jelas semuanya. Kalau prihatin ya prihatin. Cuman ya mau gimana kalau emang salah, masa dibenerin? Ya kan kalau salah didukung nanti pada ikut-ikutan. Setelah Nikita Rosmi ditahan selama 20 hari ke depan terkait laporan Reza Gladys tentang dugaan pemerasan dan TPPU, tak hanya Dr. Oki yang dipertanyakan keberadaannya, namun Yolo Ine yang dikenal sebagai sahabat pun tak luput dipertanyakan oleh warganet. Lewat sebuah siaran langsung di media sosialnya, ia pun tak terima jika dituding cuci tangan, apalagi terlibat dengan kasus yang ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara tersebut. Oh iya, Niki ditahan. Kalau Mail gue tahu ribet sama gue, kagak munafik ya. Gue nggak munafik ya. Sahrul kagak ada, sepi kan? Nggak support Niki, support. Gue tetap di sini, gue tetap mendoakan Niki. Cuma kan memang gue ini kan nggak tahu masalah yang ini. Emang bener gue kagak tahu masalahnya. Dia suka maksa-maksa sih. Mau gue kagak tahu. Mail berapa lama? Wah nggak tahu. Baru tadi kok. Cila cuci tangan sekarang, emang kagak tahu. Nih ya, nih gue kasih tahu nih sama lu. Kalau lu napak tilas ya ke belakang ya. Gue itu bersatu sama dia, urusan gue apa? Sahrul. Ya. Urusan skincare nih bisa kalian lihat ya, gue nggak pernah grecokin dagangan orang nih, asal lu tahu. Lu cari konten gue yang grecokin dagangan orang ya. Review produknya, nggak pernah gue nge-review produk. Terus kalau bilang Cila sekarang cuci tangan, kalau gue memang terlibat, gue pasti udah diperiksa. Tuh pertama, kedua, gue pasti udah dipanggil, gue pasti udah ditahan kalau memang gue terlibat. Gue siap banget loh kalau misalnya mau diperiksa. Cuma sayangnya memang tidak ada korelasinya ke gue. Bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, tapi mau bagaimana lagi, karena ini adalah salah satu cara mungkin kami untuk membela diri, karena ya mau gimana lagi, tapi ini bukan hal yang kita inginkan. Menurut gua harus dicek lagi ya, itu ada pihak-pihak yang harusnya mungkin selanjutnya akan jadi tersangka, ya harus dikejar lagi. Ini kita kan nggak polosan juga ngelakuin itu sendiri. Gitu. Bisa jadi ada pihak-pihak lain yang juga turut serta, atau mungkin dia jadi intelektual dadernya kan, apa namanya, pelaku utamanya kan, kita nggak tahu. Kita harus tahu orang yang tersandung kasus pasti hatinya luka. Kita doain aja yang terbaik deh. Gitu. Semua menjadi kembali normal seperti biasa lagi. Itu sih sebenarnya poinnya. Tak hanya Dr. Oki, Doktif alias Samara juga diduga ikut terlibat dalam aksi pemerasan dalam huru hara skincare. Ia pun kini tengah sibuk dengan pembelaan atas berbagai tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Apalagi setelah sebelumnya sempat beredar rekaman CCTV dan percakapan suara diduga saat Doktif memeras suami Reza Gladys dengan nominal mencapai 20 miliar rupiah. Terkait rekaman CCTV yang beredar luas di jagat maya, baik Reza maupun Mufid pun membenarkan
bahwa peristiwa tersebut memang benar adanya. Namun, Mufid mengaku bahwa terkait mengapa akhirnya tersebar ke publik, ia sama sekali tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Udah sekarang gini aja, buktikan mana uangnya, mana bukti transferannya. Pastikan kalau misalkan ini bukti transferan kan ada, ya kan? Ya kan, bukti transferannya mana? Udah gitu aja, buktikan di situ, ya. Kalau di Starbucks mah ya kita mah cuma ngopi-ngopi cantik, ngobrol-ngobrol biasa juga nggak ketemu masalah. daripada dia ngotot-ngotot ke rumahnya Doktif nongkrongnya di depan ngapain? Sekarang gini, Coba ya sayangnya dong, udah jelasin. tiga kali ke rumah Tanyain ke dokter. mereka ngapain ngotot nemuin Doktif sampai 3 kali ngotot sampai ke kliniknya Doktif ngapain? Mau nitipin apa? Mau nitipin apa? Gitu bilangnya. Oh, mau jebak gitu ya. Gagal total. Biarin aja, mereka lagi pada main artis-artisan katanya. Sebenarnya CCTV Serang itu saya sudah serahkan ke penyidik ya, dan saya juga nggak tahu masalah CCTV itu, benar-benar saya nggak tahu, dan saya nggak punya malah. Saya tidak punya CCTV. Ya betul, benar adanya. Yang mana benar adanya? Jadi kita nggak tahu, tapi pokok pembicaraan yang ada di situ itu benar adanya, dan jangan di framing lagi, jangan diplesetin lagi. Ya itu sudah cukup jelas mungkin ya. Walaupun kita nggak tahu itu dari mana CCTV-nya. Ada komunikasi antara klien kami dengan Dokter O pada saat 27 Oktober, itu aja. Dokter S itu terkait masalah percobaan 369 ya, pemerasan ya. Kasus dugaan pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani pun seolah semakin berkembang. Setelah Reza Gladys mengaku menjadi korban, kini pengusaha sekaligus influencer Sheila Saukia juga mengklaim pernah mengalami hal serupa. Sheila bahkan mengungkap bahwa dirinya pernah mentransfer uang sebesar 350 juta kepada Nikita. Berdasarkan keterangan, uang tersebut bukan dalam rangka sebagai tutup mulut, melainkan uang damai karena Nikita sangat marah. Selaras dengan Tengku Zanzabella, Sheila menduga ibu Loli tersebut hanya kaki tangan Dokter Oki. Rekening teteh isinya kelihatan nggak? Rekeningnya Teh Ati 299 juta. Bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, tapi mau bagaimana lagi, karena ini adalah salah satu cara mungkin kami untuk membela diri, karena ya mau gimana lagi, tapi ini bukan hal yang kita inginkan. Namun, di saat Nikita Mirzani mendekam di balik jeruji besi, Reza Gladys masih harus menghadapi berbagai tudingan. Salah satunya terkait alasan dirinya memberikan 4 miliar rupiah kepada Nikita. Salah satunya terkait alasan dirinya memberikan 4 miliar rupiah kepada Nikita adalah sebagai uang tutup mulut. Produk kecantikan yang ia diperjualbelikan bahkan sampai disebut-sebut overclaim. Lantas, akankah Reza juga akan ikut terseret jika memang nantinya tudingan suap menyuap tersebut terbukti kebenarannya? Ada kasus pemerasan ya, karena kalau kita lihat dari ceritanya itu ada upaya-upaya dari Nikita maupun dari ajudannya untuk melakukan upaya penggalangan yang biasa disebut memeras. Memeras ini ada dua, memeras halus atau memeras kasar. Memeras kasar dengan kekerasan, memeras halus tuh dengan pakai ilmu kejiwaan gitu, bisa gendam segala macam kan. Nah yang kelihatan sekarang ini ajudannya Nikita Mirzani ini memeras secara halus. Tapi tetap disebut pemerasan. Nah, karena disebut pemerasan tentunya pasalnya juga pasal pemerasan kan, dengan ancaman yang di atas 5 tahun. Karena kemudian pihak Polda, penyidik kemudian mengelola ini persoalan perkara, dia mendata, kemudian memeriksa saksi-saksi, bukti-bukti, akhirnya
tampaklah bahwasanya memang terjadi pemerasan. Pemerasan apa? Pemerasan secara halus namanya. Saking halusnya seolah-olah nggak tampak pemerasan, tapi tetap pemerasan karena ada penekanan psikologis di situ kan. Nah, jadi kemudian karena kasusnya pemerasan diancam hukuman 5 tahun, ketika diproses dan jadi tersangka, datanglah suatu posisi harus ditahan karena ya, kasus-kasus kayak pemerasan, pencurian, perkosaan, perjudian, pembunuhan itu biasanya akan langsung ditahan. Dan mungkin ada perkara-perkara lain lagi yang kemudian muncul dari keterangan baru di perkara yang ini kan. Kemudian si dokter ini juga kemudian dia bilang ini kayaknya ada perkara pidana juga. Konsultasi sama pengacaranya, oh iya pidana, dilaporkan lah. Cuman kita belum tahu laporan ke dokter O ini apa gitu. Kalau orang yang diperas kan tidak bisa dikenain pidana gitu. Jadi ini bukan kasus suap menyuap. Kalau kasus suap menyuap itu antara swasta dengan pejabat negara, itu suap menyuap gitu. Antara swasta dengan swasta itu tidak termasuk dalam konteks suap menyuap. Jadi nggak ada pidana terhadap swasta menyerahkan uang kepada swasta, itu adalah suap menyuap. Tapi dalam konteks pemerasan terpenuhilah unsurnya karena diperas kan dia menyerahkan uang.